Bismillahirrahmanirrahim. Kami berlima muslimah Indonesia yang tinggal di Switzerland, cinta agama, ulama, dan NKRI dari ketinggian 371 meter top of Europe, Jungfrau, meminta khususnya kepada Komnas HAM untuk mengusut tuntas kasus pembunuhan 6 syuhada warga sipil yang dibunuh secara biadab dan bebaskan ulama Habibana Rizik Syihab dan stop kriminalisasi ulama, stop adu domba rakyat Indonesia. Takbir, Allahu Akbar. Kami bisa melihatnya dengan sangat-sangat detail, termasuk di dalamnya adalah senjata yang digunakan oleh petugas dan senjata yang digunakan oleh yang keterangan teman-teman kepolisian digunakan oleh FPI. Itu detail kami lihat, kami cek, kami ditunjukkan dengan muter macam. Para pelaku kebiadaban itu harus diangkat ke permukaan, diseret ke pengadilan. Jadi mengapa Anda tetap saja sampai sekarang ini ya masih belum memberikan lampu hijau tentang pentingnya pembentukan TGPF independen itu buat saya memang tanda-tanya besar. Mengapa? Dia mengatakan Jokowi is the greatest disappointment for democratization in Asia. Untuk 6 nyawa yang dibunuh, tenang-tenang saja. Di Amerika sana, negara yang katanya tidak sama sekali tidak Islam, negara yang sama sekali tidak Pancasilais mereka itu. Sama sekali tidak ada Pancasila di sana. 1 orang mati gempar seluruh dunia. Hanya 1 orang mati. Ini 6 nyawa ditumpas. Dan yang menumpas, yang membunuh mengakui lagi. Mengumumkan dengan wajah yang benis. Apakah itu penghormatan? Apakah itu perlindungan? Apakah itu pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat? Kalau semboyannya katanya melayani dan mengayomi masyarakat, di mana itu 6 orang itu tidak tergolong masyarakat yang harus dilayani dan diayomi? Katakanlah andai kata dia penjahat, katanya ini negara hukum. Lalu di mana hukumnya? Gawat, tak bisa lagi mengelak. Komnas HAM periksa polisi penembak 6 laskar FPI. Komnas HAM periksa laskar FPI, saksi yang selamat di tempat rahasia. Di lain sisi, Yusuf Kala disindir keras. Jauh ke negeri orang mendamaikan konflik, tapi di negeri sendiri malah diam. Dan inilah doa Habib Rizik Syihab pada polisi penembak laskar FPI, kena azab jika tidak tobat. Petugas kepolisian yang terlibat dalam kasus tewasnya 6 laskar Front Pembela Islam telah dimintai keterangan oleh tim penyelidik dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Hal ini dilakukan tim Komnas HAM di Kantor Inspektur Pengawasan Daerah Irwasda, Polda Metro Jaya Jakarta. Tim penyelidik Komnas HAM Republik Indonesia hari ini telah melakukan permintaan keterangan petugas kepolisian dari Polda Metro Jaya terkait peristiwa kematian 6 orang anggota Laskar FPI. Kata Komisioner Komnas HAM Khairul Anam dalam pesan singkat kepada JPNN. Menurut Anam, permintaan keterangan kepada anggota kepolisian berlangsung selama 5 jam dan bertujuan memperjelas alur kronologi, menguji persesuaian hingga ketidakpersesuaian peristiwa tewasnya 6 laskar FPI, serta memperdalam beberapa keterangan yang sudah didapat, ujar Anam. Selain memeriksa anggota kepolisian, Komnas HAM juga memintai keterangan anggota FPI di suatu tempat pada hari yang sama. Di samping kedua aktivitas tersebut, tim penyelidik Komnas HAM Republik Indonesia juga mengambil beberapa dokumen penunjang lainnya di tempat berbeda dari 2 lokasi tersebut. Di lain sisi, inilah sindiran keras untuk Yusuf Kala. Jauh ke negeri orang, mau damaikan konflik, tapi di negeri sendiri malah dibiarkan. Baca teletext di TV. JK berkunjung ke Afghanistan
untuk mendamaikan pemerintahan Afghanistan dan Taliban. Yusuf Kala menjadi penengah sebagai mediator upaya dialog antara pemerintah berkuasa Afghanistan dan oposisi ulama Taliban. Saat menjadi wapres, pemerintah Taliban pernah berkunjung ke Indonesia dan menemui Yusuf Kala untuk meminta bantuannya. Baru saat ini, Yusuf Kala memenuhi permintaan mereka dan menuju Afghanistan. Sebagai Ketua Dewan Masjid dan Ketua Palang Merah Indonesia, JK bersedia menjadi mediator perdamaian. Sampai di sini, cuma bisa bengong lihat antusias Yusuf Kala yang semangat mendamaikan konflik di negeri orang. Ada orang Indonesia yang diminta bantuan negara luar untuk mendamaikan konflik negaranya. Itu super sekali. Tapi, jadi ambigu saat negara asal Yusuf Kala sendiri masih menyimpan konflik antara satu kelompok ulama dan pemerintahnya. Kenapa? JK lebih konsen mendamaikan konflik antar ulama Taliban dan pemerintahan Afghanistan dibandingkan mendamaikan konflik antara ulama oposisi dengan pemerintahan di sini? Jika Yusuf Kala mempunyai tanggung jawab karena dikunjungi oleh pemerintah Afghanistan setahun yang lalu, seharusnya Yusuf Kala mempunyai tanggung jawab yang sama karena dirinya menjadi Ketua Dewan Masjid Indonesia dan juga Palang Merah Indonesia, di mana ada tanggung jawab sosial yang melekat pada dirinya. Ada 6 orang mati karena konflik antara ulama dan pemerintah Indonesia. Dan Yusuf Kala memilih bertanggung jawab sosial di negara orang. Aneh saja kalau JK lebih tertarik ke sana daripada mengupayakan kedamaian di sini. JK seperti menjual nama keluar untuk diakui sebagai juri runding hebat, tapi tak mampu menjadi mediator untuk konflik negerinya sendiri. Entah apa yang dikejar JK, sampai dirinya mengabaikan apa yang terjadi di negeri ini. Dengan kapasitas mantan wapres, JK seharusnya bisa menjadi penengah atas rekonsiliasi yang diajukan oleh Imam Besar Habib Rizik Syihab ke pemerintahan Jokowi. Kalau saya yang jadi JK, saya akan malu jika berhasil mendamaikan konflik negara lain, karena dalam rumah tangga dia sendiri, Indonesia, dirinya seperti menikmati pertikaian tersebut. Kenapa? Di lain sisi, Habib Rizik Syihab mendoakan polisi penembak laskar FPI kena azab jika tidak tobat. Habib Rizik Syihab tak terima 6 pengawalnya ditembak mati polisi. Sebanyak 6 laskar FPI ditembak mati di jalan tol. Habib Rizik pun mendoakan mereka kena azab Allah jika tidak tobat. Hal itu disampaikan Habib Rizik Syihab yang diwakilkan kuasa hukum FPI, Aziz Yanuar. Beliau siap menuntut mereka, para pelakunya, dunia akhirat. Siap mendoakan mereka jika tak bertobat akan segera menerima azab, insya Allah, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kekejian mereka. Maka itu, kita mengharapkan keadilannya, kata Aziz. Kerumunan, oke diproses. Pelanggaran HAM berat dan dugaan pembantaian 6 laskar juga harus diproses sampai tuntas, katanya. Sementara itu, Habib Rizik tidak takut dilaporkan ke polisi. Bahkan Habib Rizik Syihab tantang semua daerah melaporkan dirinya ke polisi terkait pelanggaran protokol kesehatan pasca pulang dari Arab Saudi. Habib Rizik kini dipenjara di Polda Metro Jaya, Jakarta. Kini Habib Rizik menyandang 2 tersangka pelanggar protokol kesehatan di Petamburan dan Mega Mendung. Hal itu disampaikan Habib Rizik yang diwakilkan kuasa hukum FPI, Aziz Yanuar. Habib Rizik akan menerima apapun pelaporan yang dialamatkan pada dirinya. Sehubungan dengan penetapan tersangka Habib Rizik Syihab di kasus kerumunan Mega Mendung, maka tanggapan beliau adalah, silahkan saja. Kalau perlu, tiap daerah melaporkan terkait beliau. Beliau tidak masalah, kata Aziz di sitat Kompas TV, Kamis 24 Desember. Silahkan lapor sebanyak-banyaknya. Lapor
sesukanya dan akan dihadapi secara hukum juga, kata dia, disampaikan Aziz. Walau demikian, ada pesan dari Habib Rizik berkaitan dengan kematian 6 anggota Laskar Khusus FPI yang tewas ditembak aparat. Menurutnya, kasus itu mesti harus diproses, sebab diduga ada pelanggaran HAM berat dan dugaan pembantaian. Beliau rela dan mau untuk memenuhi semua proses ini. Akan tetapi, beliau juga meminta bahwa kasus dugaan pelanggaran HAM berat, dugaan pembantaian terhadap 6 laskar ini harus diproses secara hukum sampai otak pelakunya. Bagaimana menurut pendapat Anda?